terhadap adalah responnya pertama itu adalah kita harus memvalidasi emosi pengungsi. Memvalidasi emosi pengungsi. Nah, yang kedua, si pendamping sendiri harus sabar. Terus Kenapa? Yang ketiga? Tenang. Oke. Yang keempat itu mencari media atau alternatif lainnya untuk membuat pengungsi merasa lebih nyaman. Pengungsi merasa lebih nyaman. Oke. Ya, cukup. Ya, sip. Baik, ini di kelompok satu itu ada saya sendiri Hartina, yang kedua ada Mas Angga, yang ketiga Mbak Nevi dan Mbak Dewi Krisnawati. oke. Ini nanti saya jadiin satu ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh lanjut aja ya ke kelompok kedua. Masih pengungsi ya? Iya. Halo, silakan Ya. kelompok dua. Siapa nih yang mau nyampein? Maaf ya, video saya tiba-tiba kok ada error ya. Itu ada pendampingnya hitam gitu. Ya, boleh. Mungkin saya share dari kelompok kedua ya. Kak, siapa ini? Saya Chandra. Kak Chandra. Ya, tadi di diskusi kelompok dua yang memang kalau bicara masalah emosi yang muncul itu sangat banyak ya variasinya. Tapi kita kelompokkan jadi beberapa emosi yang paling utama aja. Jadi memang cemas terhadap kapan datangnya resettlement, terus kemudian marah, takut, acuh tidak acuh terhadap pendamping. Ada juga sedih, terutama itu di kelompok anak ya. Kalau untuk yang dewasa sepertinya lebih banyak ke cemas, marah, dan takut. Tapi kalau untuk yang anak-anak ada juga emosi sedih. Untuk yang dampak emosi terhadap persepsi, sikap, dan perilaku, ya mungkin yang muncul itu perilaku agresif atau merusak-rusak barang. Itu beberapa kali ditemukan lewat merusak barang. Oke. Iya. Oh. Mungkin ini ya, Pak, kesal terus akhirnya malah gitu. Terus respon sebagai pendamping tadi ada share dari teman-teman itu kadang-kadang kesel juga ya, manusiawi ya, kesel ya kalau ketika menghadapi situasi yang kayak gitu. Mungkin ada kadang-kadang kesel, tapi ya kita tahu juga emosi itu harus dikontrol. Kita tidak mungkin menunjukkan emosi itu terhadap beneficiaries atau orang yang kita dampingi. Akhirnya teman-teman yang mungkin kadang-kadang ada katarsisnya, terus ada kadang-kadang emosinya dikeluarkan di momen-momen tertentu ketika ada pertemuan supervisi dengan dengan yang lain gitu. Itu sih yang mungkin bisa saya share. Di sharing ya ke kelompok, ke teman lain ya. Itu aja. Yang di sharing apa aja Mas Chandra? Kekesalan itu ya? Iya. Tadi kebetulan dari teman dari Save the Children yang share ya. Mungkin kalau mau ditambahkan silahkan mau ditambahkan. Tapi kekesalan itu biasanya disalurkannya bukan kepada pengungsi, tapi disalurkannya di momen pertemuan supervisi itu. Ya. Ya, mungkin boleh menambahkan. Jadi pada saat proses kekesalan yang dirasakan oleh pendamping terhadap pengungsi, entah itu anak maupun dewasa, itu ya disampaikan terkait pekerjaan yang dilakukan itu jadi merasa lelah gitu karena tidak diapresiasi oleh pengungsi gitu. Jadi langkah-langkah atau tahapan-tahapan pertolongan yang diberikan ke pengungsi seperti sia-sia gitu. Jadi kekesalan itu disampaikan pada saat pertemuan supervisi. Kemudian juga ya itu tadi benar yang disampaikan oleh Pak Chandra, karena kekesalan tersebut tidak boleh ditunjukkan ke pengungsi. Akhirnya itu disalurkannya lewat pertemuan sesama tim. Jadi ketika katarsis itu sudah keluar semua, ketemu dengan pengungsi itu udah balik lagi jadi nol. Jadi emosi yang semula menumpuk jadi terurai, jadi kebuang semua. Itu sih tambahan. Kemudian juga tambahan juga emosi yang perilaku yang ditujukan dari emosi dari si pengungsi itu tadi selain destruktif ya, jadi menghancurkan barang, ada juga
yang mencoba untuk melakukan bunuh diri karena tingkat stresnya udah terlalu berat gitu. Saking cemasnya, saking takutnya gitu, saking khawatir keinginan dan kebutuhannya tidak terpenuhi, akhirnya mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Mencoba bunuh diri ya, sampai gitu ya. Iya. Itu sih mungkin tambahan. I feel you, Mas Fajar. Ya, betul itu. Bisa Ngeri kebayang. sedap ini. Mas Fajar cerita aja saya udah kepikiran gitu. Wah, sudah tergambar di depan saya ketika di pengungsian itu seperti apa. Baik, kelompok 1 sama kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 3 kita lihat di emosi pendamping ya. Ya. Tadi udah disinggung juga sebenarnya ya. Baik, selamat siang. Mohon izin teman-teman kelompok 3. Saya akan menyampaikan hasil diskusi. Emosi, kebetulan ini anggota kelompok 3 tidak ada yang punya pengalaman mendampingi pengungsi. Namun untuk Sydney pernah berinteraksi dengan pengungsi. Jadi kita mencoba untuk rely pada pengalamannya Sydney saja dalam mendampingi pengungsi. Yang pertama yang dirasakan adalah perasaan bingung ya. Bingung. Ya mungkin karena kita juga belum pernah ya, bayangan kami bingung. Waktu itu dibingung, terus kemudian mendengar cerita pengungsi itu sedih. Bingung, sedih, Sedih, terus kemudian marah karena pengungsi itu demanding gitu ya, bertanya ulang-ulang tentang misalnya kapan mereka diberangkatkan. Ya, diberangkatkan atau bisa sekolah tadi yang dicontohkan. Oh ya, sekolah. Apakah mereka bisa sekolah gitu. Kemudian juga marah pada situasi ya. Pendampingnya yang marah ya? Iya, tapi pada situasi misalnya kayak aturan perundangan gitu mungkin. Dan juga layanan-layanan yang terbatas gitu untuk ya mungkin rujukan ya pada pengungsi. Layanan yang dibutuhkan gitu. Oke, baik. Ada lagi? Cukup dulu Mbak. Siti ya? Iya. Terus kemudian respon ya? Iya, respon pengungsi ya. Oh iya, ini belum saya tulis nih. Respon pengungsi terhadap emosi kita ya. Iya. Oke. Ya, kemungkinan kalau kita bingung, pengungsinya juga tambah bingung gitu. Iya, saya harus bicara lagi sama siapa ya, gitu ya. Kalau pendampingnya sedih juga mereka akan bertambah sedih. Kalau kita marah ya mungkin mereka marah juga. Kesal, ya. marah. Iya. Frustrasi mungkin ya kalau berhadapan dengan situasi yang nggak bisa kita ubah gitu. Kayak masalah peraturan perundangan kayak gitu. Iya. Bisa nggak sih dituliskan kalau ya tadi frustrasi? Oh ya udah ya. Kayak ya udah pasrah. Kayak apa yang diharapkan pengungsi? Kemungkinan mereka berharap kita dapat berbuat banyak untuk apa yang mereka butuhkan. Seperti misalnya diberangkatkan cepat ke negara tujuan. Karena terpikir
berpikir kalau misalnya kayak kita itu menunggu gitu pasti akan bosan gitu ya Mbak? Ya bosan juga ini ya, apa namanya, nggak jelas, nggak dapat akses apa-apa ya, sekolah juga nggak bisa, kerja nggak bisa. Ada lagi? Cukup kayaknya. Baik. Kelompok terakhir. Ya, kelompok terakhir. 4 kelompok ya tadi? Iya, 4 kelompok. Silakan untuk kelompok 4. Silakan. Suaranya belum muncul ya? Iya, belum ada suaranya. Cek sekali juga. Kelompok 4 yang presentasi. Halo? Siapa? Oh, oke. Halo, udah ada? Udah, silakan Pak. Oh iya. Kak Sapini ya? Saya Nando. Kak Nando, ayo M. Oke. Iya, siang Ibu Umu dan teman-teman dari dan saya mewakili kelompok 4. Maaf, suaranya kok agak bergelombang ya di saya, ataukah saya yang sinyalnya kurang bagus ya? Halo, udah jelas Bu? Sekarang agak lebih jelas. Iya, mungkin ini ada mikrofon saya memang agak error gitu. Oke, dilem biru aja Mas. Omel nanti. Oke, silakan. Oke, dari kelompok 4 ini membahas tentang tadi emosi pendamping. Dan kebetulan karena hampir semuanya selain saya itu belum pernah punya pengalaman dalam penanganan pengungsi, jadinya kita berkaca pada studi kasus yang kemarin dilakukan atau role play yang kemarin dilakukan. Gitu. Jadi dari role play yang dilakukan kemarin bisa sedikit disimpulkan lah oleh teman-teman bahwa kalau untuk emosi pendamping itu ya yang jelas akan menemui kesulitan dalam hal beradaptasi terhadap pria yang baru gitu ya. Terus juga setelah kalau dari kasusnya kemarin itu adalah istri dari pengungsi yang mendapat perlakuan kekerasan oleh suaminya dan dia datang pendamping itu dalam keadaan menangis gitu atau emosinya itu sedang tidak stabil. Pendampingnya menangis? Bukan, pengungsinya. Pengungsinya, oke. Nah, jadi karena menghadapi pengungsi yang sedang menangis, jadi pendamping harus bisa menenangkan diri dan juga menetralkan emosi mereka. Jadi supaya tidak terbawa oleh emosi dari si pengungsi. Selain itu, pendamping juga menunjukkan rasa empati dan juga simpati dalam mendengarkan permasalahan dari pengungsi. Nah, terus respon dari pengungsinya, kalau responnya setelah melihat atau respon dari pendamping itu tenang dan bisa menenangkan diri, jadi akhirnya pengungsi bisa ikut tenang. Gitu. Jadi stabilkan emosinya dan juga bisa menceritakan permasalahannya kepada pendamping.
Nah, itu. Terus kalau yang ketiga ya. Kalau untuk ketiga yang diharapkan itu karena sudah keluar masalahnya, sudah disampaikan, akhirnya pengungsi itu berharap bisa membantu dalam hal menenangkan suaminya atau membantu masalah keluarganya. Ya. Ini sih yang bisa disampaikan, ini based on yesterday case. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nando. Luar biasa ya. Sudah, artinya itu sudah jatuh ketimpa tangga, sudah pengungsi, kemudian terkena juga masalah dengan keluarga, dengan suami, dan itu pasti banyak terjadi gitu ya. Dan mereka berharap banyak kepada kita. Coba kita lihat satu persatu. Tulisannya kurang gede ya, kelihatan nggak ya? Tidak kelihatan ya. Ya, kecemasan, ketakutan, ketidakberdayaan, ketidaknyamanan, merasa terlantar, cemas, ya sama juga cemas, kemudian marah, acuh tidak acuh, sedih, gitu. Itu adalah ekspresi dari para emosi pengungsi ya, ketika kita menemui mereka. Nah, ini juga beradu dengan emosi pendamping gitu. Ternyata dari beberapa kasus emosinya emosinya pengungsi ternyata itu juga berimbas kepada emosinya pendamping. Bahkan ada pendamping yang kemudian merasa marah gitu ya, marahnya itu tidak hanya sama pengungsinya, ini tanya berulang-ulang. Kemarin tanya lagi kayak gitu ya. Kemudian juga merasa marah pada situasi karena kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sudah tidak pada situasi yang bisa kita kontrol. Sementara di depan kita ada emosi dari pengungsi yang kita merasa bertanggung jawab untuk bisa membantu atau bisa paling tidak bisa menjadi teman bicara gitu ya. Harapannya seperti itu. Dan ini kalau kita lihat relasinya, pengungsi ini masih berharap bahwa kita ini bisa membantu seperti halnya dia pasif gitu ya, tetap pasif sehingga kita yang aktif, kita membantu dia menerima gitu ya. Kalau teman-teman kemarin linkkan dengan materi konseling, pasti ini akan menjadi satu isu yang enak untuk didiskusikan gitu, karena prinsip kita kan bukan membantu langsung charity gitu ya, tetapi membantu dia melakukan sesuatu atau mencari alternatif solusi atas apa yang dialami. Seperti yang di kasus terakhir tadi, kasus istri yang mengalami kekerasan dari suaminya, begitu respon dari pendamping itu lebih tenang, kemudian juga dia bisa lebih enak bicara, dan malah dia kemudian berpikir dia akan melakukan beberapa perubahan, akan melakukan hal-hal yang bisa merubah suami maupun keluarganya. Dan itu muncul ketika respon dari pendamping itu juga lebih dewasa gitu ya, lebih tertata gitu, lebih terkelola. Sementara kalau kita lihat dari beberapa data tadi, respon pengungsi lebih kepada respon-respon yang masih benar-benar muncul karena kondisi traumatik, kondisi-kondisi yang sangat mencekam, yang sangat merepresi mereka. Ini kalau kita lihat semuanya bersifat dalam tanda kutip negatif ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari dampak-dampak emosi yang muncul, kita lihat ada mulai penghindaran gitu. Bisa jadi karena kita datang dan tidak menurut mereka kita tidak bisa memberikan pertolongan yang diharapkan mereka, atau mungkin mereka mengatakan kalian itu kesini ngapain, tidak berguna. Mereka mungkin kemudian menghindar dari kita, atau mungkin mereka mempunyai trauma-trauma yang muncul ketika kita datang, itu memunculkan trauma-trauma mereka sendiri juga. Kemudian mereka mungkin menarik diri dari kita maupun dari pergaulan, kemudian kesulitan ya mengatasi emosinya,
karena memang muncul begitu dia menarik diri berarti dia memang kesulitan untuk mengatasi emosinya. Itu sulit berkomunikasi, putus asa, merasa tidak berguna, sudah bertahun-tahun di negeri orang, tidak bisa melakukan apa-apa, belum lagi para lelaki yang secara sosial mendapatkan stereotip menjadi kepala keluarga, itu akan menjadi beban juga bagi mereka. Kalau kita bicara soal keadilan gender, sebenarnya dua pihak ini kan bisa menjadi korban gitu ya. Dalam situasi tertentu bisa jadi suami menjadi terbebani karena secara stereotip sosial mereka harus melakukan ABCD, sementara pada saat di pengungsian mereka tidak bisa melakukan tuntutan sosial tersebut. Ini juga hal-hal yang patut untuk kita cermati gitu ya. Bahkan sampai merusak barang, mencoba bunuh diri, melakukan tindakan-tindakan yang agresif gitu, dan semuanya ini kemudian kalau kita lihat itu juga berpengaruh gitu. Nah, penting sekali untuk melihat bahwa respon pendamping ini akan bisa dikelola dan itu akan bisa memberikan dampak positif kepada ini ya, para pengungsi atau klien kita gitu. Nah, kita manusia itu mendapatkan stimulus di depan kita, respon-respon di depan kita, pastinya kita juga mempunyai reaksi ya. Reaksi kan bermacam-macam. Dan bisa jadi pada saat kita dalam kondisi yang sedang tidak stabil secara emosional, bisa jadi apa yang kita lakukan itu bisa menjadi backfire juga di dalam proses pendampingan kita. Kemarin udah banyak dibahas ya soal itu ya. Kita juga manusia yang tidak bebas nilai. Kita mempunyai nilai-nilai, kita mempunyai keyakinan, kita mempunyai keluarga. Kalau saya baca di ini ya, need assessment pada saat awal teman-teman mengisi gitu, saya juga melihat ada beberapa yang mengatakan tidak mendapatkan support dari keluarga ketika melakukan tugas pendampingan ini, atau mungkin mempunyai passion untuk melakukan pendampingan, tetapi keluarga tidak mendukung. Ini juga menghadirkan masalah tersendiri bagi pendamping. Nah, ini juga bisa menjadi respon pendamping ketika mereka ketemu dengan para pengungsi atau ketemu dengan klien kita ya. Nah, sikap-sikap tenang, sabar, kemudian mencari alternatif. Kalau kita nggak bisa ngomong dengan cara seperti ini, maka kita bisa ngomong dengan cara apa. Ini kalau kita menanggapinya dengan respon yang lebih tertata, maka kita juga bisa mempunyai alternatif-alternatif untuk kita lakukan. Dan kemudian ya kalau kesal itu ya biasanya kita semua kalau habis konseling gitu ya untuk kasus-kasus tertentu di depan klien gitu kita tegar gitu ya, seolah-olah ya begitu keluar klien pulang kita nangis gitu ya. Nah itu juga kita juga perlu pendamping untuk bisa menetralisir atau bisa mengeluarkan apa yang kita rasakan. Itu penting gitu. Kalau di istilah konseling itu ada ya, konseling pro konselor gitu kan juga bisa kita lakukan. Kita harus burning out, ada burning out session kayak gitu. Nah, tadi di kelompok 2 itu sudah melakukan dengan cara kemudian menyampaikan ini ke dalam kelompok yang kemudian dikelola bersama-sama untuk bisa melakukan coping secara individu maupun kelompok, sehingga apa yang diterima, respon yang diterima dan juga melahirkan emosi maupun perilaku dari pendamping itu juga bisa kemudian dikelola dengan baik dan kemudian bisa menetralisir kembali sehingga kita juga bisa jernih kembali untuk melakukan pendampingan berikutnya. Nah, dari sisi sini apakah ada komentar dari teman-teman? Tidak ada? Teman-teman, kalau ada yang ingin menanggapi atau bertanya. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ya. Satu hal lagi, tadi diharapkan oleh pengungsi itu kita itu menjadi apa ya, menjadi kayak sinterklas, semuanya bisa menyelesaikan masalah gitu. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita tidak bisa mengontrol atau memang di luar kewenangan kita. Pada sesi tadi pagi saya sempat nguping-nguping aja ya, dibutuhkan satu sistem referral. Nah, kita perlu berteman, kita perlu berkolaborasi dengan pihak lain untuk bisa menyelesaikan apa-apa agenda-agenda apa yang memang kita tidak bisa
lakukan saat itu juga. Nah, ini menurut saya merupakan hal yang perlu kita kuatkan lagi, bagaimana kita membangun sistem referral, bagaimana kita bisa membangun jejaring yang lebih luas, agar kita juga bisa, mungkin kita tidak bisa langsung menyampaikan, tetapi kita bisa menyalurkan ke tempat lain, atau kita bisa melakukan advokasi kepada pihak pemerintah misalnya gitu ya, sehingga kita mempunyai penyaluran untuk kita bisa menyampaikan apa yang menjadi agenda tertunda tadi. Nah, ini menurut saya hal yang bisa kita kembangkan, baik di kelompok ini maupun di kelompok yang lain. Pastinya teman-teman berjejaring banyak sekali untuk bisa kita kembangkan proses jejaring tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sebenarnya emosi itu apa ya gitu? Emosi itu sebenarnya apa sih gitu? Kalau kita lihat tadi, kita melihat bahwa yang menurut emosi itu lebih banyak apa yang dirasakan, apa yang kemudian muncul menjadi reaksi. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya kan emosi itu tidak hanya perasaan, tetapi ada sistem yang berjalan di dalam diri kita sendiri, di dalam reaksi sesuatu. Jadi reaksi itu sifatnya sangat kompleks, juga melibatkan pengalaman-pengalaman kita, melibatkan stimulus, perilaku, dan juga bahkan melibatkan sistem saraf kita gitu ya dalam merespon isu tersebut. Nah, pada saat ada pengungsi yang melempar atau merusak barang gitu kan, stimulus kita ke dalam otak kita, bisa jadi kita akan menjadi jengkel, marah gitu ya. Kemudian mungkin juga kita menjadi sebaliknya iba. Kemudian juga kita bisa mempunyai emosi-emosi yang lain. Nah, ketika kita juga melihat emosi dari pengungsi tadi, kalau kita coba cek lagi ke emosi yang dimunculkan oleh para pengungsi gitu ya, dia menarik diri. Kemudian kita sebagai pendamping merespon. Bisa jadi kita merespon secara positif maupun kita merespon secara negatif. Misalnya kita meresponnya itu secara negatif gitu, karena menarik diri, di dalam otak kita berpikir, oh, orang ini ternyata tidak suka sama saya. Orang ini ternyata tidak mau kalau saya datang. Berarti orang ini membenci saya. Membenci ini kemudian menghadirkan sesuatu respon di dalam tubuh kita kemudian menjadi mungkin mual, atau mungkin kepala menjadi pusing, kemudian badan kita menjadi gemetar, kemudian nafas kita menjadi tidak teratur. Jadi ada sistem yang tidak hanya melibatkan perasaan, tetapi itu juga melibatkan sistem saraf kita juga ya, gitu. Akan melibatkan seluruh fungsi di dalam tubuh atau fisiologis kita. Nah, emosi ini sebenarnya bermanfaat sih. Emosi itu kan bukan sesuatu yang sifatnya negatif ya, misalnya suka marah-marah, kemudian nangis, takut gitu. Tetapi kan banyak hal, banyak yang positif, negatif dan sebagainya. Dan emosi dibutuhkan oleh tubuh kita untuk kita sebenarnya bisa melakukan perkembangan berikutnya dan juga untuk ketahanan hidup. Karena ini adalah respon terhadap apa yang kita alami, sehingga kita juga melakukan proses di dalam tubuh kita untuk bisa bertahan hidup. Nah, ini yang maaf ini saya belum slideshow ya. Nah, ini yang muncul dari emosi. Kemudian tadi juga kita diskusikan ada proses di mana pendamping itu memiliki cara pengelola emosi yang lebih tenang. Ketika ada kasus yang sangat ekstrim, si pendamping itu melakukannya dengan lebih tenang, kemudian memvalidasi kembali, dan itu melahirkan respon dari pengungsi itu juga menjadi lebih tenang. Si pengungsi jadi lebih bisa menerima, bahkan si pengungsi bisa mempunyai ide yang lebih baik. Nah, ini yang kita sebut, ada beberapa hal yang kita sebut sebagai kesadaran atau kecerdasan kita di dalam mengelola emosi. Nah, muncullah beberapa emosi itu, kalau tadi kita diskusikan ya, muncul karena satu misalnya kayak kasusnya si istri, dia mengalami satu pengalaman khusus, pengalaman yang sifatnya itu subjektif.
Nah, emosi bisa muncul karena pengalaman-pengalaman subjektif individu. Mungkin suatu peristiwa kita alami bersama, tetapi di dalam merespon itu sangat bersifat sangat subjektif dalam menerima peristiwa yang ada. Bisa jadi satu pengungsi dengan satu pengungsi yang lain ini akan mengalami atau menerima respon itu, menerima apa yang ada di depannya itu secara berbeda. Peristiwanya sama, tetapi yang diinternalisasi, yang dipahami menjadi satu pengalaman yang sifatnya subjektif, individual. Hanya individu itulah yang mengalami gitu. Juga respon-respon tadi yang saya singgung juga sifatnya yang fisiologis, yang itu kemudian memicu jalannya reaksi di dalam tubuh kita. Fungsi otak kita kemudian berjalan, memberikan perintah untuk merespon. Bisa jadi dalam bentuk sakit perut, bisa jadi misalnya dalam bentuk kita kemudian mual, jengkel, bisa jadi kita kemudian tidak bisa bergerak apa-apa, kita kemudian tidak bisa melakukan aktivitas, kita tidak bisa bicara, itu juga respon-respon fisiologis yang bisa memunculkan emosi-emosi yang muncul dari dalam diri kita. Nah, kemudian yang faktor lainnya yang muncul itu adalah respon perilaku. Respon perilaku ini berupa reaksi atau respon terhadap perilaku orang lain. Seperti tadi kita lihat bahwa ketika pengungsi itu melakukan respon, ketika kita melihat pengungsi mengeluarkan emosinya, menunjukkan emosinya, nah itu memberikan respon kepada kita. Kita melihat perilakunya si pengungsi melempar barang, maka kita kemudian juga terbentuk emosi kita. Bisa jadi kita menjadi ikut-ikutan marah, sudah ditolong, dibanting pula kayak gitu ya. Bisa jadi sudah dibawain makanan, dibuang pula kayak gitu. Itu kan emosi kita muncul karena ada respon perilaku dari orang lain di sekitar kita. Jadi lebih kepada faktor-faktor di luar. Itu kalau subjektif kan itu memang persepsi negatif, persepsi kita sendiri terhadap suatu respon. Nah, 3 hal ini biasanya yang muncul di dalam emosi yang muncul dari dan kemudian terwujud dalam bentuk berbagai bentuk emosi tadi gitu. Nah, faktor-faktor ini seringkali kita tidak sadar muncul, seringkali kita bisa menyadari. Nah, pada saat kita bisa melakukan atau menyadari, nah kita akan bisa mengelola emosi itu dengan secara lebih baik atau secara lebih tenang ya. Kalau kita lihat dari beberapa tadi yang disampaikan oleh teman-teman, kita juga bisa mengelompokkan beberapa emosi. Memang ini kalau dari beberapa literatur, kemudian dari beberapa penjelasan para ahli gitu, teman-teman yang berbasis psikologi pasti lebih paham ya, dan tidak ada definisi yang benar-benar baku terkait hal ini, terkait emosi, tapi kita memahaminya berdasarkan beberapa aspek. Yang paling umum kita lihat adalah ada 6 emosi dasar manusia. Tadi itu emosi yang marah gitu, untuk merespon rangsangan yang mengancam. Menurut mereka ini mengancam. Kemudian dan ini akan menjadi salah satu mekanisme mereka untuk bisa tetap bertahan. Gitu. Mereka melempar barang, marah karena beranggapan bahwa datangan kita mengancam mereka atau kondisi yang ada itu juga mengancam kita. Dan itu memunculkan emosi marah mereka terhadap situasi yang ada. Kemudian juga ada emosi yang sifatnya itu jijik dan ini melibatkan pada persepsi terkait dengan hal-hal yang negatif atau mungkin hal-hal yang dipersepsi sebagai hal yang kotor. Nah, itu bisa menimbulkan emosi jijik. Kalau kita ke tempat sampah gitu ya, ada 2 yang bisa kita lakukan. Kita akan membersihkan sampah atau kita menutup hidung dan pergi. Nah, ini adalah salah satu emosi yang seringkali juga kita muncul. Barang-barang kotor gitu kita, ini kotor, kita tinggal pergi, karena itu emosi jijik yang muncul.
Ini bukan persoalan benar salah ya, tapi ini adalah ekspresi dari emosi yang seringkali juga muncul secara refleks dari kita. Melihat situasi di pengungsi gitu ya, lama tinggal di tenda dengan barang-barang yang tidak teratur, kemudian memang kondisinya sementara, dan kita juga pasti ada rasa ketika masuk, jorok sekali kondisinya seperti ini, itu juga bisa muncul menjadi suatu reaksi emosi jijik. Kemudian juga takut, tadi juga disampaikan oleh teman-teman, banyak yang sebenarnya itu merasa takut. Takut yang mungkin tidak bisa dijelaskan oleh mereka, sudah bertahun-tahun tinggal dan tidak bisa berangkat. Ketakutan mereka terhadap negaranya yang menyebabkan mereka keluar dari negara, itu sudah cukup membuat mereka mempunyai emosi takut yang luar biasa, dan kemudian begitu di pengungsian mereka juga menerima berbagai stimulus yang membuat mereka juga semakin takut. Nah, emosi takut ini biasanya muncul karena tidak nyaman, cemas, gelisah, dan kemudian ya, itu dianggap menjadi ancaman sehingga kita takut nanti kita menjadi kita itu artinya si pengungsi itu merasa terancam nanti, apakah nanti dideportasikah, atau mungkin nanti kita tidak memberikan lagi, kemudian hal yang lain lagi, kemudian misalnya takut ketika di tujuan itu juga diperlakukan hal yang sama. Kemudian ada emosi bahagia gitu, emosi bahagia. Tapi tadi kita lihat itu nggak muncul ya, tidak muncul dari diskusi tadi emosi bahagia. Hanya saya melihat pada kasus istri dan suami tadi itu ada muncul ketenangan, lebih tenang gitu, walaupun belum ekspresi bahagia, tetapi sudah mulai muncul ke arah ekspresi bahagia dari si pengungsi tersebut. Kondisi ini merefleksikan dia sudah merasa lebih nyaman, lebih puas gitu ya, dan itu memenuhi kebutuhan dia ketika datang kepada pendamping. Dia nangis, dia mengeluarkan perasaannya, dia marah dan sebagainya, dan pendamping kita bisa mengelola emosi di dalam menerima stimulus dari si pengungsi, dia akan menjadi lebih adalah refleksi dari emosi bahagia dia. Sudah terpenuhi nih kebutuhan pengungsi dengan sikap pendamping yang lebih tenang, sehingga dia tenang bisa mencari solusi atas apa yang dia alami. Nah, kemudian emosi sedih ini kan paling banyak ya, di antara kita juga banyak yang mengalami emosi sedih gitu, sudah merasa nggak tertarik dan nggak lagi bersemangat gitu untuk melakukan sesuatu. Ini banyak sekali terjadi, dan kalau memang ini lebih hasilnya lebih banyak, ini juga bisa menimbulkan satu kondisi tertentu, stres, depresi, dan sebagainya. Kemudian emosi terkejut. Kalau emosi terkejut ini lebih kepada emosi yang munculnya itu sesaat tidak terduga dan tiba-tiba gitu. Tidak terduga dan tiba-tiba. Bisa jadi terkejutnya itu terkejut yang menyenangkan, bisa jadi itu sebenarnya terkejut yang tidak menyenangkan. Itu bisa saja terjadi baik kepada pengungsi maupun pendamping. Ketika kita datang pada kasus tadi, kita mungkin tidak menyangka ada pengungsi yang ternyata melempar barang di depan kita. Nah, itu kan emosi kita menjadi terkejut gitu ya. Kita nggak menyangka bahwa itu akan terjadi. Nah, yang mendasari atau menjadi emosi dasar manusia, dan ini berkembang dalam berbagai itu ya. Nah, ini kalau kita lihat, biasanya ini menjadi banyak rujukan untuk mengenali emosi dasar manusia yang biasanya muncul di kita. Ada pertanyaankah sejauh ini? Lanjut ya. Baik. Baik, saya sambil lihat jam ini. Ternyata jam itu berjalan cepat sekali. Oke. Nah, fungsi emosi itu membantu kita itu bertumbuh dan bisa survive gitu. Nah, secara detailnya sebenarnya di pola emosi, maka kita juga bisa memberikan makna secara tepat terhadap suatu peristiwa atau stimulus di depan kita. Nah, ini
seperti tadi ya, kalau kita tidak mengelola emosi, maka ketika pengungsi melempar barang, kita juga akan mungkin melempar lagi, atau mungkin kita akan marah, atau kita langsung pergi dari situ. Kita melakukan perilaku respon yang pergi. Maaf, saya buka chat, barangkali ada pertanyaan. Kemudian fungsi-fungsi yang lain itu juga membuat kita bisa mengatur diri sendiri, memahami kita juga punya emosi, dan juga bagaimana kita melakukan pendampingan itu dengan mempertimbangkan emosi-emosi pribadi kita. Dan ini untuk menganalisis situasi kita juga. Kita bagian dari situasi sosial, maka ketika kita melakukan itu juga kita menganalisis situasi sosial yang ada di lingkup kita, di sekitar kita. Nah, ini yang bisa membuat kita juga menetapkan sesuatu langkah untuk mencapai tujuan. Dan kita juga bisa lihat bahwa emosi ini tidak selalu bersifat negatif, karena juga emosi bisa menciptakan output yang positif. Dalam kasus tadi, ada istri yang kemudian mempunyai inisiatif untuk bisa menenangkan suami atau bisa melakukan sesuatu, bahkan mungkin dia bisa melakukan tindakan yang lebih jauh. Pada saat tadi pagi, kasusnya pengungsi yang minta pekerjaan di Safi Amira, itu bisa menjadi contoh bahwa fungsi emosi ini salah satunya juga kalau menciptakan output yang positif. Justru kita bisa mengembangkan potensi para pengungsi yang mungkin tertutup oleh emosi, tertutup oleh kondisi yang traumatis, itu bisa memunculkan individu-individu yang berpotensi, mereka bisa menjadi relawan di area pengungsian, bisa menjadi relawan di tempat kita. Itu juga menjadi hal-hal yang menciptakan output positif emosi yang muncul di kita. Nah, apakah sebenarnya emosi itu berpengaruh ya pada perilaku? Ya, saya pikir teman-teman juga sudah memahami emosi itu seperti apa sih yang bisa berpengaruh kepada perilaku. Nah, Kak Nita, saya boleh meminta teman-teman, mengajak teman-teman untuk berdiskusi kembali, Kak Nita. Kita berdiskusi lagi untuk melihat apakah emosi bisa mempengaruhi perilaku. Kalau memungkinkan, kita boleh diskusi untuk mengelaborasi ya, teman-teman bagaimana pendapatnya, bagaimana pengalamannya gitu. Nah, saya juga ingin berbagi dua kelompok, masing-masing mempunyai dua isu yang berbeda. Satu, mengidentifikasi perilaku pengungsi dan apanya. Tadi kita bicara soal emosi. Emosi kan menyebabkan perilaku. Tadi sudah ada bentuk-bentuk perilaku, misalnya yang melempar barang gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk perilaku yang kita lakukan, yang sudah kita kenali. Nah, mungkin ini akan bisa lebih dispesifikkan lagi, gitu. Bagaimana kita mengenali proses kerja emosi itu ketika kita melakukan pendampingan. Kita perlu mengidentifikasi kembali. Bisa jadi emosi itu tidak harus bersikap seperti tadi yang melempar barang. Bisa jadi mungkin tadi itu menyendiri atau menarik diri, atau mungkin bicara banyak, atau melakukan hal-hal yang lain. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa yang mendorong dan mendasari perilaku pengungsi. Bisa kita gali, kita share latar belakangnya, motivasinya, emosinya seperti tadi muncul, itu bisa kita lakukan, mungkin itu bisa didiskusikan di kelompok 1 dan 2, dan sebaliknya di kelompok 4 dan 5, identifikasi perilaku pendamping dalam mendampingi pengungsi. Apa sih yang mendorong dan mendasari perilaku pendamping? Bisa jadi kita mempunyai bias-bias pengalaman kita, mempunyai nilai yang kita tidak sadari itu membuat atau perilaku kita dan memunculkan berbagai reaksi. Mungkin kita bisa diskusi 10 menit, kalau 10 menit kelamaan boleh 5 menit. Dan ini mengingatkan hasil diskusinya boleh nanti dikirim lewat WA supaya kita bisa tampilkan hasil diskusinya. Ya. Balik ke kelompok yang tadi aja Kak Grace.
Ada pertanyaan untuk isu yang perlu kita diskusikan, teman-teman? Jelas ya? Tidak ada yang belum jelas, bisa ditanyakan, bisa chat atau langsung. Oke, langsung ke breakout room ya. Oke. Silakan bergabung ke breakout room, teman-teman. Pak Said, Bu Elsa, Mbak Indri, Mbak Arbam, Pak Jakob. Silakan bergabung di breakout room ya. Udah, waktunya cukup ya, Kak. Kalau udah ngomong lupa nih.
Baik, kawan-kawan, sudah 10 menit. Ya, hasilnya tolong dikirimkan WA supaya kita bisa tampilkan nanti Kak Grace. Kak Grace ya, tolong. Supaya nanti kawan-kawan udah. Halo, ini gimana? Udah pada masuk semua Kak? Sudah. Ini belum ada SPK ya? SPK. Kanita, ini waktunya tadi kan udah masuknya juga agak lambat ya. Boleh ditambah kah? Kenapa? Tadi kan waktunya juga kita masuk agak lambat ya. Ini tinggal 1/4 jam kah? Iya, sepertinya seperti itu Kakak. Tapi nanti ditanyain teman-teman peserta deh ya. Berkenan apa enggak. Bang ngebut. Kita selesaikan yang jelas materinya dulu Kak, biar nggak ngambang kan. Baik, baik. Sudah balik semua kah? Kita bisa mulai? Sudah balik semua kamu. Oke. Boleh di-share dari kelompok 1 dan 2, saya tuliskan biar terbaca semuanya. Iya, terima kasih Ibu. Saya dari kelompok 1. Murah. Silakan. Silakan kelompok 2. Ya. Suaranya belum kedengaran atau di tempat saya aja ya? Kayaknya. Suaranya kecil sih Bu kayaknya. Oh gitu. Sedang puasa ya? Boleh Kak Mura untuk menyampaikan? Ada kesulitan ya? Mura belum. Mungkin Pak bisa. Chandra lagi, Mbak. Kenapa? Tadi yang banyak, ini Pak Chandra yang banyak sharing. Oh, Pak Chandra lagi. Saya takut kebanyakan ngomong. Saya takut kebanyakan ngomong. Makanya ya udah deh, karena belum ada yang menyampaikan, saya sampaikan aja. Tapi mungkin sedikit aja untuk yang perilaku pengungsi tadi yang seperti didiskusikan di dalam kelompok tadi, ada perilaku demonstrasi ya. Demonstrasi. Mungkin penyebabnya itu ada kesalahan yang mungkin diakibatkan karena permintaan mereka itu tidak dapat terpenuhi, dan harapan-harapan mereka yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka hadapi kenyataannya. Terus perilaku apa tadi sempat ada juga diskusi tentang konflik ya, berantem satu sama lain. Ya, mungkin karena mereka berasal dari negara-negara yang berbeda, terus kemudian ada selisih paham dan yang lain. Tapi yang menarik untuk disorot itu justru perilaku tuh tadi seperti yang disampaikan oleh Mura, itu nggak selalu negatif ya. Ada juga perilaku seperti perilaku altruism gitu. Jadi mereka mencoba memberikan kontribusi positif kepada lingkungan sekitarnya gitu. Jadi memang mereka sebetulnya mereka sangat berterima kasih sudah diterima di Indonesia. Terus kemudian mereka merasa bahwa mereka berhutang terhadap warga Indonesia. Jadi memang ada beberapa pengungsi-pengungsi yang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan volunteerism gitu. Jadi ada yang mengajar bahasa Arab, ada yang mengajar bahasa Inggris, ada yang mengajar kerajinan tangan kepada ibu-ibu PKK. Nah itu juga salah satu bentuk kegiatan-kegiatan yang mereka tampilkan gitu.
yang menunjukkan bahwa mereka bersyukur gitu, mereka bersyukur atas dan mereka juga ingin seperti payback gitu, memberikan kembali kepada masyarakat Indonesia. Itu sih mungkin yang didiskusikan. Ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Ya, sepertinya Mbak Ungu auto keluar dari Zoom. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Baik, sembari nunggu Mbak Ungu, ini teman-teman yang lain ada yang mau nambahin atau kawan-kawan ini ada problem, jadi kita tunggu bentar. Mbak Omonya belum bisa gabung.
Apakah suara saya terdengar? Takutnya hilang lagi nih saya. Enggak, bisa. Oke. Tadi diulang lagi ya? Ya, baru sampai demonstrasi saya. Demonstrasi. Ya, tadi penyebabnya itu karena mungkin ada rasa tidak puas dengan apa fasilitas yang mereka sudah dapatkan, atau mungkin dengan proses resettlement yang tidak kunjung datang. Terus kemudian mungkin ada kesalahan yang lain juga gitu. Terus perilaku yang lain itu ada perilaku mungkin bertengkar gitu ya antara satu pengungsi dengan pengungsi yang lain, ya mungkin karena mereka berasal dari negara yang berbeda atau suku yang berbeda. Jadi mungkin sekali waktu ada ketidakcocokan di antara mereka gitu. Itu salah satu penyebabnya juga ya? Untuk yang bertengkar. Oke. Itu mungkin yang bertengkar yang di bawah ya. Oh, ini ya perilaku ya? Perilaku bertengkar. Oke. Tidak cocok dengan kelompok lain ya? Mungkin ada perbedaan perbedaan kebiasaan dan lain-lain yang mungkin di tengah satu sama lain. Nah, cuman yang menarik sekali itu tadi dipaparkan sama Mora tadi ya, bicara perilakunya itu tidak hanya semua yang negatif gitu, ada juga perilaku seperti perilaku altruis gitu. Jadi mereka menjadi volunteer dan mencoba memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitarnya. Itu sebagai bentuk sebagai bentuk rasa syukur yang mereka sudah diterima oleh warga negara Indonesia, dan mereka merasa perlu yang namanya payback gitu. Jadi kita melihat ada beberapa pengungsi yang sangat aktif dalam hal ya ikut kerja gotong royong, secara sukarela. Terus ada yang menjadi dia menjadi guru buat kerajinan tangan buat ibu-ibu PKK, ikut PAUD. Nah itu di beberapa tempat yang lain bahkan ada yang seperti mereka membuat meja, kursi, furniture itu terus disumbangkan ke panti asuhan gitu-gitu. Jadi kalau perilakunya perilaku altruism ya mungkin ya. Iya. Altruis. Iya. Itu sih sementara kalau teman-teman yang lain kan jadi penyebab ini ya karena rasa syukur tadi ya dia ya. Karena kan ketika kita bicara masalah mereka manusia biasa ya, kadang-kadang juga banyak juga yang sebetulnya masih positif gitu. Iya, betul. Oke, menarik ini. Oke, baik. Ada lagi, Mas Chandra? Cukup. Mungkin kalau teman-teman dari kelompok 2 ada yang mau menambahkan, silahkan. Ya, itu aja. Baik. Oke, menarik ini. Baik, terima kasih Mas Chandra. Boleh yang dari sisi kelompoknya, mendasari perilaku pengungsi. Oke, yang kedua ya, belum terjawab tadi ya. Ini yang mendorong ya, artinya misalnya adakah motivasi dari mereka kayak gitu, ataukah sudah tercermin di dalam ini penyebab atau bagaimana teman-teman? Ada yang mau sharing? Ya mungkin terkait masalah yang demonstrasi itu yang mendasari perilaku adalah ya mereka punya perasaan senasib sepenanggungan kan. Jadi memang sama-sama merasakan bahwa mereka menunggu waktu yang sangat lama untuk proses resettlement, terus kemudian mereka merasa bahwa mereka perlu untuk melakukan sesuatu untuk merubah nasib mereka itu. Ya, akhirnya mungkin tuh ketidaknyamanan kolektif itu membuat mereka bergerak sama-sama gitu untuk perilaku untuk itu. Ya, ingin merubah nasib ya. Bisa juga ingin berubah nasib, ketidaknyamanannya ini juga ingin berubah agar menjadi lebih nyaman gitu ya. Baik. Oke, ada lagi? Kalau enggak kita bisa lanjut ya. Ya.
Baik, kita lihat dari sisi pendamping untuk kelompok 3 dan 4. Iya. Iya, halo. Ya, siapa nih? Nando. Oh, Nando lagi. Iya, kebetulan tadi membantu teman-teman. Kalau dari kelompok 3 tadi agak bingung juga karena tadi nggak disebut ada kelompok 3, hanya kelompok 4 dan 5. Jadi iya, maaf, salah tulis ya saya. Kita bingung antara pengungsi dan pendamping, cuman akhirnya jadi pendamping saja. Oke. Terima kasih koreksinya. Oke, kalau untuk dari pertanyaannya yaitu identifikasi perilaku. Kalau melihat dari pembahasan sebelumnya, perilaku pendamping itu salah satunya adalah takut, ketakutan. Penyebabnya bisa jadi ini mungkin pertanyaannya nyambung sama nomor 2 ya, karena kan motivasi atau dorongan ya. Juga mendorongnya. Jadi penyebabnya itu bisa jadi karena menghadapi klien yang agresif sehingga ada rasa terancam. Oke. Iya. Terus ada lagi perilaku yang marah, suka marah-marah dan mudah tersinggung. Ya, pendampingnya ya. Pendamping. Jadi ini karena burnout. Oke. Ya, karena banyaknya kasus-kasus yang ditangani oleh pendamping. Ya. Dan juga mungkin permasalahan-permasalahan yang kompleks dari pengungsi itu sendiri. Terus ada juga perilaku sedih karena ada rasa simpati. Oke. Simpati. Ya, mungkin kalau sudah sedih ini bisa jadi empati juga kali ya. Karena mendengar kisah korban atau kisah-kisah pengungsi. Iya. Gitu. Iya. Terus ada lagi ya. Ada lagi jenuh. Jenuh ini karena melihat situasi di camp pengungsian atau di akomodasi yang tidak banyak aktivitas atau aktivitasnya terbatas. Aktivitasnya pendamping atau pengungsi? Aktivitas pengungsi. Okay. Sebenarnya aktivitas pendamping juga bisa sih, soalnya kan kalau pendamping dalam hal penanganan pengungsi ini tidak banyak aktivitas yang bisa kita support untuk para pengungsi, gitu. Karena mereka sendiri memiliki keterbatasan dalam beraktivitas. Maksudnya keterbatasannya itu kalau di sini ya di wilayah Surabaya ini ya mereka masih belum berhasil mendapatkan akses untuk pendidikan tinggi gitu. Atau kecilnya peluang untuk bisa melakukan kegiatan magang di perusahaan. Jadi ya masih hanya sedikit sekali persentase yang bisa berhasil mendapatkan kesempatan itu. Jadi itu juga yang jadi menimbulkan rasa jenuh karena keterbatasan tersebut. Ya.
Mungkin itu aja, mungkin ada yang bisa ditambahkan dari teman-teman di kelompok 3 tadi, Mbak Sydney, Bu siapa? Bu Sugi, Mas Raden. Ya, halo. Ya, silakan. Iya, saya izin menambahkan paling ya mungkin ya yang dirasakan pendamping atau perilaku pendamping saat mendampingi di pengungsian mungkin rasa bosan gitu ya, rasa bosan karena dengan situasi yang pastinya tidak seperti biasanya gitu ya, tidak bisa melakukan aktivitas yang ya seperti biasanya kita di tempat sendiri gitu ya, mungkin karena itu mungkin ada juga jadinya rasanya bosen ya jadinya marah-marah juga mungkin ya, jadi cepet jadi sensitif juga mungkin, karena kan kalau mungkin mendampingi terlalu lama itu mungkin bisa aja jadi ya emosinya jadi cepet naik gitu ya. Atau apalagi mungkin kalau nggak bisa komunikasi dengan baik dengan keluarga di rumah, itu pastinya akan jadi lebih emosi juga jadi tidak stabil gitu. Mungkin itu aja tambahannya. Oke, baiklah. Ada yang mau menambahkan? Cukupkah? Masih ada satu kelompok 4. Kalau mau menambahkan silakan. Belum deh, pertanyaan yang ini belum ya. Yang mendasari perilaku pendamping ini artinya lebih kepada apa sih, motivasinya apa sih menjadi pendamping gitu ya, atau apa yang mendorong kita menjadi pendamping gitu. Apakah karena memang ditugaskan oleh dinas, ataukah memang ada keinginan atau passion tertentu gitu, mungkin bisa ada yang sharing di kelompok ini. Di kelompok 3 ya Mbak ya? Ya, masih kelompok 3 ini. Ya, bisa masuk, Bu? Ya. Ya, mungkin dia pernah menjadi korban juga, Bu. Maksudnya di sini menjadi pengungsi sehingga dia mau menjadi pendamping. Oke. Ya. Ya, oke. Jadi tergerak untuk melakukan sesuatu ya. Ya, demikian Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Bisa merasakan jadi rasa empati gitu ya, empati yang tinggi terhadap korban pengungsi gitu. Iya. Kepedulian gitu ya. Selain mungkin kalau saya pribadi ya, selain misalnya ditugaskan, tapi ya kepedulian kita tinggi gitu ya terhadap korban pengungsi gitu. Mengingatkan sudah lewat 5 menit. Wah, ini udah lewat panjang nih. Oke, Mas, masih ada yang mau sharing atau kita cukupkan? Kita cukupkan kali ya, karena saya tambah sedikit mungkin. Boleh. Keterpanggilan melihat saudara-saudara kita yang jauh ya, merasakan kondisi sebagai pengungsi, kita ikut empati terhadap mereka. Kita mencoba melakukan pendekatan, tapi sebelumnya kita sudah bisa memanage emosi kita, arti tidak mencampur adukan. Jadi kita bisa lebih tenang, lebih sabar, mendengarkan. Mendengarkan, karena para pengungsi kan punya latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin dari negaranya juga punya masalah dan sebagainya. Kita harus tahu. Dan selanjutnya juga kita harus mempelajari mereka dari mana, pengungsi dari Pakistan kah, Myanmar kah. Jadi budayanya itu kita harus sedikit banyak mengetahui. Sehingga kita lebih dekat ya, secara emosional tuh lebih bisa mengerti apa ya kebiasaan-kebiasaan mereka. Saya masukkan ke penyebab ya, atau motivasi nih? Motivasi ya. Oke, baik. Ya. Motivasi ya. Berarti ini terakhir tadi apa, Bu?
mempelajari tentang latar belakang mereka itu di sana, sehingga kita adanya kedekatan emosi. Oke. Kedekatan emosi, tetapi sebelumnya kita sudah memanage emosi kita dengan cara kesabaran, pendekatan secara empati dan simpati. Karena dengan latar belakang fokus yang berbeda-beda yang Ibu katakan tadi, kalau kita salah menyampaikan dengan body language kita, nanti akan mereka salah paham. Iya, betul. Mencoba sebanyak mungkin mengetahui bagaimana latar belakang mereka, kebiasaan dan sebagainya. Sudah memahami ya. Iya. Ini kalau bisa disebut dorongan itu berasal dari bisa disebut kepedulian gitu ya Bu ya, bisa disebut tergerak untuk membantu gitu. Saudara-saudara kita walaupun beda negara, tapi kita apalagi negara sesama Muslim atau non Muslim mereka adalah saudara-saudara kita. Iya, betul. Baik, ada lagi kah Bapak Ibu teman-teman? Oke, kalau tidak kita coba lihat. Kalau dari sisi pengungsi ini masih menunjukkan ya bahwa emosi itu membuat perilaku mereka juga terpengaruh gitu ya, terpengaruh oleh kondisi emosi mereka. Mereka menjadi menarik diri gitu, kemudian putus asa, tidak mau melakukan sesuatu, diam itu kan perilaku ya, perilaku. Bahkan keinginan untuk bunuh diri, keinginan menyakiti diri sendiri, dan itu disebabkan oleh rasa-rasa tadi itu ya, semua emosi yang muncul itu menyebabkan kondisi seperti ini. Bahkan demonstrasi itu karena juga ada penyebab mereka merasa tidak puas. Kembali kepada ada rasa tidak puas yang kemudian memicu, menggerakkan tubuh kita untuk melakukan demonstrasi, melakukan sesuatu hal, berperilaku, bertingkah laku. Nah, ini juga mendorong, artinya emosi-emosi itu juga mendorong munculnya perilaku-perilaku tersebut. Bertengkar gitu, bertengkar karena memang tidak cocok dengan pengungsi yang lain. Persoalan tidak cocok ini kembali kepada stimulus tadi ya, stimulus yang sifatnya subjektif tadi ya, subjektif gitu. Ada yang mungkin ketika kita bicara A, kita tidak ada masalah, tetapi ada pihak lain yang menjadi tersinggung dan itu bisa menjadi persoalan. Demikian juga misalnya pembagian makanan gitu, ada yang tidak merasa bermasalah, tapi ternyata yang lain juga merupakan hal yang dimasalahkan gitu, misalnya merasa diskriminatif kah atau merasa diambil haknya dan sebagainya. Nah, juga yang menarik tadi adalah sikap-sikap altruisme itu ya, yang menjadi malah tergerak untuk menjadi volunteer, bertergerak untuk bisa menyampaikan rasa terima kasih kepada bangsa kita dengan memberikan atau menyampaikan potensinya. Nah, itu yang kita sebut tadi juga bisa memberikan outcome, itu menjadi outcome, tidak hanya output. Output kan ya mungkin dia merasa tertolong gitu, tapi outcome-nya itu lebih luas. Itu dia bisa memberikan dampak yang lebih luas, yang bermanfaat lebih luas. Itu merupakan faktor yang membuat emosi mereka, rasa syukurnya, emosi bahagianya itu kemudian mendorong mereka berperilaku untuk menjadi volunteer. Nah, kalau kita lihat dari motivasinya, memang motivasinya lebih banyak kepada bagaimana mereka ingin menjadi memenuhi kebutuhan hidup mereka yang paling dasar itu terpenuhi. Ada kebutuhan yang kebutuhan rasa nyaman itu juga ingin mereka mendapatkan pemenuhan itu. Artinya mereka mempunyai motivasi melakukan itu semua perilakunya karena memang mereka mempunyai keinginan untuk bisa lepas dari kondisi yang saat ini ada. Bisa makan, kemudian juga bisa merasa nyaman, bisa menjadi aman dan sebagainya. Nah, ini yang kita lihat dari motivasi-motivasi yang muncul dari para pengungsi. Nah, kalau kita lihat, maaf ini saya salah. Nah, kemudian juga ketika kita melihat perilaku pendamping dan penyebabnya, ini juga menarik ya, menarik. Ada rasa takut juga, ada rasa marah, mudah tersinggung, mungkin jenuh, mungkin nangis, sedih, bosan begitu ya. Ya karena penyebabnya adalah dipicu oleh emosi-emosi tadi yang kita memang berusaha menata, tetapi juga kadang-kala kita juga mengalami kendala gitu ya, atau tantangan untuk menata tersebut, apalagi kliennya sangat agresif,
Gitu, dan bisa jadi kita merasa terancam juga oleh kondisi yang ada di hadapan kita. Juga sudah burn out ya, sudah berbuih lah di kepala ini, sudah ngepul gitu ya. Itu juga bisa sangat terjadi, sehingga bisa jadi hal-hal yang sebenarnya remeh misalnya dalam tanda kutip itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Kemudian juga simpati gitu. Kita merasa simpati gitu. Kalau simpati itu pasti kan kita kemudian akan memberikan perilakunya mengikuti si pengungsi atau si klien kita. Dia sedih, kita jadi ikut sedih. Dia nyalahin orang, kita jadi ikut nyalahin orang. Karena memang kita terbawa emosi kita, emosi dalam tubuh ini kan macam-macam ya, tidak hanya perasaan tetapi seluruh mekanisme dalam tubuh. Nah, itu juga menyebabkan perilaku itu terdorong ke arah sana. Hal-hal yang lain yang mungkin di sini situasi pengungsian dengan kondisi yang sangat terbatas itu menjadi pemicu kita untuk juga menjadi perilaku gitu, perilaku menjadi jenuh dan malas melakukan berbagai hal, malas melakukan pendampingan misalnya seperti itu, karena ya sudah penuh tadi ya di kepala gitu. Kemudian juga karena terlalu lama, tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, itu memang faktor-faktor penyebab yang sangat umum yang kita juga perlu menyadari. Dan itu memang bisa mendorong perilaku-perilaku tertentu yang tidak saja terjadi kepada pendamping, pengungsi, tetapi juga kepada kita sebagai pendamping. Kalau kita lihat kemudian, apa sih yang mendasari atau memotivasi kita menjadi pendamping? Macam-macam ya. Ada yang karena kita pernah menjadi korban gitu, karena bentuk empati kita juga kemudian terjun di situ untuk bisa berbagi gitu ya, berbagi rasa, berbagi peran, berbagi untuk bisa menyelesaikan persoalan bersama. Kemudian juga kita merasa empati, peduli, itu juga mendorong kita. Kalau peduli, motivasi kita kan berarti itu kita mendapatkan rasa aman, nyaman dalam kita. Kita nyaman kalau sudah bisa membantu orang lain. Atau mungkin kita merasa, ya saya tuh memang mempunyai passion di situ, aktualisasi diri saya memang di situ. Gitu. Jadi itu dorongan passion, dorongan aktualisasi yang menggiring kita atau mendrive kita untuk mengeluarkan perilaku-perilaku seperti itu. Atau kita menjadi pendamping. Kemudian juga melakukan pendekatan-pendekatan setelah kita mengatur emosi. Kita bisa mengatur emosi pendamping, jadi kita bisa melakukan pendekatan. Melakukan pendekatan itu kan perilaku. Kenapa? Karena kita terdorong untuk bisa membantu dan mengatur emosi kita. Kemudian kedekatan emosi karena ini ya ada kedekatan latar belakang. Nah, ini juga bisa terkait dengan motivasi untuk kita bisa menciptakan rasa aman, rasa nyaman bersama, atau mungkin aktualisasi diri kita, itu juga bisa mengarah ke perilaku tersebut. Nah, ini yang kita catat dari diskusi kita, menarik sekali, dan kalau kita lihat, saya akan slideshow. Tadi disampaikan bahwa setelah kita mengelola emosi kita, kita bisa menjadi tenang dan bisa melakukan atau memunculkan perilaku yang baik di dalam melakukan pendampingan. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai emosi-emosi, sudah menyadari ada emosi-emosi yang ada di dalam diri kita, kita perlu adanya kecerdasan emosional, di mana itu membuat kita bisa mengatur emosi kita menjadi sesuatu yang bisa membantu atau bisa memberikan support kepada tugas kita sebagai pendamping atau keinginan kita sebagai pendamping. Kecerdasan emosi ini ada beberapa hal, pastinya teman-teman juga sudah banyak yang paham ya. Ini kesadaran diri atas apa yang dipikirkan, dirasakan, dilakukan. Tadi itu ya disebutkan ada empati, ada kemudian kepedulian. Kita sudah menyadari itu muncul dalam diri kita. Nah, kalau sudah muncul, maka kita biasanya akan melakukan manajemen diri, melakukan pengelolaan emosi, kemudian pengelolaan harapan kita, bagaimana kita peduli, kita kelola agar itu bisa menjadi sesuatu yang dapat berkontribusi dalam penanganan atau pendampingan di pengungsian. Kemudian juga kita mempunyai motivasi diri, ini juga merupakan salah satu kesadaran atau kecerdasan emosional yang kita bangun. Kita mempunyai kemampuan mengelola ketahanan diri, terutama saat menghadapi kegagalan.
dan kemunduran. Tadi disampaikan yang ada yang stres, ada yang sudah mulai burnout gitu. Nah, dengan memotivasi diri, kembali ke motivasi, saya motivasinya memang adalah memberikan kepedulian, mendampingi mereka agar mereka juga mendapatkan rasa nyaman. Nah, motivasi diri ini akan menaikkan kembali gitu. Ini karena kita bisa menata emosi kita sehingga itu bisa tertata kembali. Nah, kemudian empati. Kemarin sudah dibahas ya, empati dan simpati gitu ya. Kalau empati memang kita mampu memahami, merasakan, namun tidak larut, sehingga kita bisa menjadi lebih jernih untuk mengajak klien atau pengungsi kita ini bisa berpikir positif. Kasus yang kita ceritakan pada sesi tadi juga sudah menunjukkan ada yang mau jadi volunteer, kemudian tadi juga sudah ada yang jadi volunteer menjadi pengajar dan menjadi volunteer di tempat lain, gotong royong dan sebagainya. Nah, itu sudah menunjukkan gitu ya, menunjukkan bahwa kita bisa membuat perilaku mereka sehingga mereka mendorong mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, keterampilan sosial ini juga bagaimana kita bisa melakukan penanganan emosi-emosi dari orang lain. Nah, ini yang tadi juga sudah dilakukan oleh teman-teman dengan sharing tadi kan mulai kelihatan, sebenarnya teman-teman ini sudah melakukan kemampuan menangani emosi-emosi tersebut. Ketika burnout, teman-teman juga sudah mempunyai penyaluran untuk berkumpul dengan kelompok untuk melakukan misalnya counseling for counselor atau melakukan hal-hal yang lain untuk bisa memanage emosi-emosi tersebut. Nah, oleh karena itu dari sharing-sharing tadi kita bisa menyimpulkan bahwa emosi itu merupakan suatu hal yang penting terhadap munculnya perilaku. Dan kalau kita lihat tadi dari beberapa sharing teman-teman kan kelihatan bahwa emosi ini kalau dikelola dengan baik kemudian akan menimbulkan perilaku sehingga emosi ini tidak selalu berakibat atau berwujud menjadi negatif. Banyak yang positif, bisa memberi semangat untuk berbagi, semangat untuk menjadi volunteer, semangat untuk bisa memberikan rasa bahagia, rasa terima kasih kepada negeri ini dengan berkontribusi dalam pendidikan, misalnya seperti itu. Juga di sisi lain memang juga bisa melemahkan semangat gitu ya. Kalau tadi emosi yang negatif itu sudah burn out, sudah jauh dari keluarga, itu juga kemudian bisa melemahkan semangat kita, juga kekecewaan terhadap lokasi di pengungsian, kekecewaan terhadap undang-undang atau peraturan yang tidak mendukung. Di sisi lain kita mempunyai rasa kemanusiaan, itu kan bisa membuat kita juga lemah, melemahkan semangat kita. Emosi itu juga bisa menghambat atau mengganggu konsentrasi. Nah, kita udah niat jadi pendamping, tapi di tengah jalan kondisi yang ruwet tadi itu bisa jadi membuat kita itu jadi nggak bisa konsentrasi ya, nggak bisa mau menyampaikan sesuatu. Mungkin ketika mau ketemu dengan pengungsi kita sudah pusing gitu ya, sudah ya mungkin nggak gemeteran, tapi mungkin sudah tangan nggak bisa digerakkan, mulut nggak bisa digerakkan, itu juga bisa mengganggu atau bisa menghambat konsentrasi kita. Nah, di dalam emosi juga bisa mempengaruhi penyesuaian sosial. Contoh-contoh tadi sudah nyata gitu ya. Ada yang demonstrasi, ada yang berantem, ada yang protes. Itu juga karena iri terhadap kelompok lain misalnya atau merasa tidak nyaman dengan kelompok lain, menjadi satu gangguan secara sosial. Nah, kemudian pengaruh ini juga mempengaruhi bagaimana kita bisa perilaku yang sifatnya itulah mengelola suasana emosional. Nah, perilaku mungkin menghindar gitu ya. Bisa jadi karena tadi juga di dalam sesi diskusi juga muncul ya, ada yang mulai menghindar, ada yang putus asa, kemudian tidak mau melakukan apa-apa ketika dia mengetahui atau merasakan sesuatu yang traumatis. Kita mungkin tidak menyadari, mungkin ketika kita datang kita menggunakan baju yang oleh pengungsi itu mengingatkan dia kepada situasi atau pengalaman yang traumatis, misalnya seperti itu. Kita tidak tahu karena itu sifatnya subjektif, sehingga dia juga mempersepsi, ini menjadi ingat ini peristiwa tersebut. Nah, ini juga akan mengganggu secara emosional. Ini yang saya catat dari beberapa diskusi kita tadi.
beberapa bentuk perilaku itu juga kita mulai lihat ya, tadi ada yang diem itu kan tertutup gitu. Kita tidak tahu apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan proses assessment lebih lanjut. Kita hanya tahu bahwa dia diem, tapi kita tidak tahu mungkin dia memang pendiam atau dia memang mengalami masalah psikologis. Nah, ini yang kita tidak bisa tahu dan kita bisa sebut ini perilaku tertutup. Hanya dengan assessment tertentu kita baru tahu ini gejala apa. Nah, kemudian juga perilaku yang terbuka. Ini responnya bentuknya nyata seperti tadi itu ya. Ada yang sedih, ada yang melempar sesuatu, ada yang kemudian menjadi volunteer, jadi guru dan sebagainya. Kemudian ada perilaku juga yang sifatnya itu reflektif, itu spontan saja terhadap rangsangan atau terhadap stimulasi yang muncul, itu bisa menjadi refleks, melempar barang gitu, karena mungkin pada saat itu dia terrefleksikan kejengkelannya gitu, teringat pada peristiwa-peristiwa yang traumatis, itu reflektif gitu. Nah, kalau yang non reflektif ini ya. Halo? Kak, maaf, ini sudah waktunya sudah lewat lebih setengah. Iya, gimana ini? Mau diringkaskan saja, boleh? Oke, baik. Ini oke, baik, nanti bisa dibaca ya, mungkin bisa dibaca aja yang ini gitu, mohon maaf ini. Kemudian ini juga beberapa perilaku yang saya pikir teman-teman nanti juga bisa baca aja, karena tadi juga sudah muncul ya perilaku yang sadar, tidak sadar gitu. Mungkin juga ketika melempar sesuatu itu juga sebenarnya tidak sadar. Kemudian ada reaksi yang sifatnya tampak, ada yang tidak tampak. Nah, ini ada beberapa perilaku saja. Juga ada yang sifatnya misalnya pasif, lebih tertutup, kemudian juga perilaku-perilaku yang sifatnya aktif, itu yang nyata, yang kita temukan tadi seperti kita diskusi. Nah, ini juga ada perilaku yang disebut perilaku bermasalah gitu. Bermasalahnya itu kita kategorikan ya, ini para psikolog ini mungkin yang lebih paham, ada perilaku bermasalah yang positif, ada yang negatif, ada juga yang mengganggu atau yang antisosial. Nah, ini kalau nanti kita cukup waktu, kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya hanya ingin meng-highlight bahwa emosi itu memang sangat mempengaruhi munculnya perilaku. Nah, disinilah kehadiran pendamping ini sebagai pihak yang bisa mengintervensi agar emosi yang dialami oleh pengungsi itu bisa terkelola dengan baik, sehingga muncul perilaku-perilaku yang lebih positif, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kita. Nah, ini perubahan perilaku ini merupakan respon ya atas stimulus-stimulus yang di luar individu, ini mulai kelihatan perubahan perilakunya. Ini beberapa tahapan perubahan perilaku, memang awalnya itu kita tidak menyadari bahwa kita mempunyai sesuatu atau mempunyai masalah, mempunyai hal yang penyangkalan, ya ini masih menyangkal gitu. Nah, kita mulai sadar, kontemplasi, oh ya ada persoalan dan saya perlu berubah. Dan kemudian kita karena mudah kesadaran, kita biasanya sudah mulai persiapan, melakukan perubahan-perubahan kecil, misalnya gitu ya, mengatasi emosi tadi, itu kan kita melakukan perubahan-perubahan kecil, kemudian kita melakukan aksi. Nah, aksinya itu adalah dengan bisa mendampingi dengan lebih tenang, gitu. Dan kemudian kita mencoba mempertahankan perilaku tersebut, dan pastinya itu bisa muncul sewaktu-waktu perilaku tersebut, karena stimulus kita itu kan bergerak terus. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa membentuk perilaku, kebiasaan, lingkungan di mana kita tinggal, keyakinan, nilai, dan tujuan hidup, itu juga bisa sangat membentuk perilaku-perilaku kita. Nah, kalau teman-teman sudah sering membaca ya, ini kan teorinya Bandura gitu ya. Ini adalah beberapa faktor perubahan perilaku. Intinya adalah bahwa sebenarnya behavior atau perilaku ini sangat dipengaruhi dan mempengaruhi faktor-faktor personal maupun di lingkungan eksternal, internal dan eksternal. Ini saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga kalau kita ingin melakukan perubahan perilaku, kita perlu menyadari faktor internal kita apa, faktor eksternal apa yang perlu kita kelola. Nah, bagaimana ya kita perlu melakukan proses komunikasi. Boleh? Masih banyakkah? Karena kita sudah lewat 5 menit lagi ya. Boleh ya? Oke, baik. Ini proses komunikasi. Jadi ada 2 yang mau saya highlight.
komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Kalau intrapersonal itu adalah bagaimana kita mereaksi di dalam diri kita sendiri. Reaksi-reaksi apa yang ada di dalam diri kita sendiri itu kita kelola, karena kan pasti kan stimulus itu merupakan pesan masuk ke otak dan kemudian kita kelola, kita meminta kita melakukan sesuatu, baru kita keluar. Itu disebut komunikasi interpersonal kalau sudah keluar. Tapi polanya sama. Nah, untuk itu kita perlu melakukan komunikasi efektif yang intinya sebenarnya sudah pernah dibicarakan di sesi-sesi sebelumnya, mendengar efektif, kemudian kita mempunyai struktur pertanyaan, biasanya 5W+1H, kemudian empati, dan membuat catatan kesimpulan, dan mengklarifikasi, meringkas. Nah, ini juga nanti teman-teman juga sudah memahami soal simpati dan empati ya. Saya pikir saya agak ini lari saja. Ini beberapa highlight terkait dengan komunikasi interpersonal sudah banyak dibahas. Intinya bahwasanya kita perlu melakukan observasi gitu dan juga melihat bagaimana stimulus-stimulus verbal dan nonverbal dimunculkan, active learning, active listening dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan pendampingan. Nah, ini motivasi. Kalau motivasi tadi muncul ya baik internal maupun eksternal, dan itu akan memunculkan kebutuhan. Nah, ini adalah tadi yang kita sempat diskusikan bahwa ada juga yang pengungsi itu baru pada tahap fisiologisnya, pemenuhan sandang, pangan, papan gitu ya di tempat pengungsian. Tapi ada juga yang sudah mulai memikirkan tentang rasa aman, keamanan, stabilitas. Kita juga seperti itu sebagai pendamping, kita berharap sudah ada rasa aman, menciptakan rasa aman dan aktualisasi diri kita. Nah, ini nanti teman-teman silahkan mengidentifikasi kita ini sebagai pendamping mempunyai motivasi di mana. Apakah untuk saat ini kita memenuhi hanya belum memenuhi sampai ke aktualisasi diri misalnya, atau sudah sampai ke sana, atau memang kita beranjak dari fisiologis dan kemudian kita akan terus-menerus bertambah sampai kita terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sampai ke aktualisasi diri. Nah, ini adalah bagaimana kita menjadi pendamping, ini hanya summary saja. Nah, kalau kita merasa kasihan, simpati, maka munculnya adalah karitatif dan membuat klien kita atau pengungsi menjadi pasif. Tapi kalau kita melakukan pemahaman, empati, menguatkan, maka kita akan bersama-sama mencari solusi bersama. Nah, ini adalah hal-hal yang saya summariskan. Untuk hasil pendampingan silahkan nanti teman-teman untuk mengisi sendiri, karena teman-temanlah yang paling paham apa yang terjadi di lapangan. Dan ini hanya beberapa tips gitu ya untuk kita semuanya gitu. Kita tetap punya goals, kita punya persiapan di dalam mengatur emosi, perilaku, dan juga tujuan kita melakukan pendampingan, kita berkomunikasi dengan baik, kemudian kita menjaga reputasi kita gitu ya, dan bicara dengan bahasa mereka. Bahasa itu kan tidak harus verbal ya, bahasa nonverbal atau media tadi yang disampaikan pada saat diskusi itu juga bisa. Nah, sebenarnya kalau kita mau melakukan pendampingan, put your own mask on first before you help others. Artinya ini kan kalau di pesawat itu kan gitu ya. Pakai masker Anda dulu sebelum menolong yang lain. Jadi pastikan bahwa kita sudah mengelola emosi dan perilaku kita sebelum kita melakukan pendampingan. Dan you are not alone. Kalau kita burn out, kalau kita merasa sudah stuck, banyak teman yang bisa kita ajak bicara, ada sistem referral yang sudah kita bangun, dan kita bisa mengajak banyak pihak untuk bersama-sama dengan kita melakukan proses ini bersama-sama. Mohon maaf Kak Nita, ini adalah akhir presentasi saya. Teman-teman, saya juga mohon maaf sekali tadi ada masalah teknis dan juga telah memakan waktu teman-teman sudah sangat cukup lama. Saya kembalikan kepada Kak Nita. Dari saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.